sebelumnya di part pertama. Aku pas lagi nunggu gitu, aku lihat ke atas ke pohon, tiba-tiba itu ada kayak kita itu kayak aku mikir itu kayak tim karung ya. Biasanya kan ada kayak nangka di bungkus sama karungnya. Tapi ini enggak lagi kayak posisi duduk dan di situ bentuknya tuh kayak ada kalau itu kayak ada lihat kayak simpul gitu kan. Oke, Lanjutin yang tadi Bang Jo. lanjut tadi ya. Aku sih udah sih. Kalau Mas Andri gimana? Ada cerita yang horor nggak? Kalau cerita horor sih tentunya ada. Ini kisaran tahun 2013 2000 berapa? 2014. Oh, aku masih hidup sih. Mas kan udah mati. Oke, gimana tuh? Itu ceritanya pas aku masih kuliah tahun ketiga. Kan aku dulu kuliahnya D3. Ya. Di tahun ketiga itu mau tugas akhir. Nah, sebelumnya kamarku ada di bawah, di lantai 1. Oh, oke. Rumahnya itu ada dua lantai gitu. Ada 2 lantai. Nah, di lantai 2 sebenarnya itu untuk gudang. Gudang semua. Gudangnya cuma gudang kasur. Karena memang rumah keluarga itu untuk kumpul-kumpul keluarga. Makanya di lantai 2 isinya kasur. Nah, karena adikku itu udah makin gede, aku juga aduh kasihan nih, pasti anak cewek butuh tempat untuk privasinya. Tapi anak cewek kan, aku minta udah deh, aku mau deh tinggal di lantai 2 tapi dibuatin kamar ya, sekat gitu ya, jangan plong-plongan gitu. Wah, gila, agak gitu. serem kan. Makanya itu lantai 2 itu kisaran 10 meter kali 5 meter. Lumayan panjang banget. Lapangan bulu tangkis tuh. Iya. Nah, akhirnya kan ini dibuatin kamar tuh 4 kali 4. Dibuatin kamar 4 kali 4 cukup lah, gede gitu. Nah, akhirnya kamar itu jadi, terus aku bisa bikin tugas akhir. Tugas akhirnya itu kan aku pengen bener-bener gila. 3 hari nggak tidur, itu aku ingat banget tuh. 3 hari nggak tidur, habis itu 1 hari aku pengen istirahat. Oh, intinya ya capek lah ya. Capek, aku mau refreshing, mau main game 1 hari itu. Aku ingat dulu tuh main gamenya Call of Duty. Namatin dari jam berapa ya, jam 9 malam sampai jam setengah 4 pagi. Gila. Itu wah, akhirnya kan udah deh selesai. Nanti pagi aku mau ke kampus, mau istilahnya nongol aja lah, karena pas dari situ mau bikin tugas akhir di kampus atau di rumah dibebasin, karena memang udah kebebasan sendiri. Aku ingat itu setengah 4 setelah main game itu, matiin semua pintu, aku tutup. Oh ya, jadi kamarku itu ada 2 pintu. Satu pintu yang dari lantai 1 ke lantai 2, terus yang satunya pintu balkon. Jadi kamarku tuh ada balkonnya. Balkonnya itu bisa ngeliat semua area kampung. Pas itu udah tutup semua, baru ngerebahin badan. Padahal baru ngerebahin, nggak bisa bangun sama sekali. Nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak. Kayak badan itu kayak offline semua. Dari jari nggak bisa digerakin, yang bisa gerakin cuma bola mata. Bola mata bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini ada apa ini? Kayak ketindihan gitu ya? Ketindihan. Pada saat itu aku nggak tahu ketindihan itu rasanya seperti apa. Belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Dan ini apa ini? Sensasinya kok aneh. Jadi kayak aku bisa ngomong, tapi
cuma di dalam hati aja. Iya. Ini kenapa? Nggak berselang lama, ada dua suara yang berbeda. Dua suara itu yang satu di pintu masuk dari lantai 2, Iya. itu pintu suara kayak desahan cewek, tapi Desainnya Desahan. gimana? wah, Desain cewek yang gimana nih? desahan Bisa yang- diperjelas ke pemirsa mungkin. iya sih, kalau ini nggak tak jelasin pasti Bahaya netizen nih. jadi pikirannya kemana-mana. Cuak. Jadi kayak desahannya tuh kayak desahan yang mengancam gitu loh. Gitu, tapi Itu sih lebih feminim lagi kalau dengan suara cowok, maskulin. Ini ya, ini berarti kayak lebih ke sih. feminim tapi mengancam, bener-bener sangat mengancam. Oh, Itu dari pintu yang dari lantai 1 ke lantai 2. Yang dari balkon itu lebih gila lagi. Ada cakaran kuku di pintu. Sampai 3 kali. ya. Dan waktu bersamaan kuku sama suara desahan ceweknya itu berbarengan. Yang satu yang satu keren. Itu tuh nggak berhenti. Awalnya aku panik, aku nggak bisa bergerak, tapi aku dengerin itu. Paniknya kaget, shock. Dan setelah oke, aku senangin badan, senangin pikiran, tenang. Aku doa Bapa kami sampai 3 kali. Oke. Terus habis itu aku bilang sama Tuhan, tolong aku. Pelan-pelan badanku tuh sudah bisa mulai gerak. Aku kayak merintahin jariku untuk bergerak, jempol kaki, jari udah bisa bergerak. Oke, jari sudah bisa gerak, badan aku goyang-goyang udah bisa. Oke, aku mulai duduk, atur napas. Tahu-tahu semua badanku tuh sama kayak Sakit semua gitu nggak sih? enggak sakit. Semua badanku, terus aku ada timbul satu emosi marah yang bener-bener kayak meledak. Biar kayak satu narikan napas, der, aku marah. Aku ambil tongkat. Pada saat itu aku agak bandel sih. Di zamanku SMA aku tuh suka ngambilin tongkat pel dari di gudang SMA untuk ngepel gitu tuh aku ngambilin itu. Oh, berarti dibawa pulang gitu. Bawa pulang. Aku maling juga ini. Seru aja gitu loh. Bawainnya gitu. Sampai punya banyak tuh aku dulu. Kacau. Aku ngambil itu, aku kayak punya satu feeling. Kan ada 2 pintu. Aku harusnya mau pilih pintu yang lantai 1 atau pintu balkon. Iya. Aku nggak ada langsung pikiran, aku langsung milih ke pintu balkon. Pintu balkon aku buka, aku bawa tongkat. Mana kamu? Penduk dasmu gitu. Tapi nggak ada, sunyi. Berarti kayak ya benar-benar memang nggak ada gitu ya. Emang kayak nggak ada. Setelah aku bisa bangun normal, hilang. Kan aku nungguin, aku sambil ya ini aku dari zaman kuliah udah ngerokok sih, cuma ya semoga mama tidak melihat video ini atau tidak mendengar tadi pengakuan ini. Mama, saya minta maaf kalau saya dulu sudah merokok. Gak apa-apa nak, mending minta maaf daripada izin gitu. Iya. Aku sambil ngerokok gitu, nungguin karena bener-bener emosi marahnya itu bener-bener kayak kamu dikasih satu perintah lawan. Marahnya bener-bener marah. Terus aku tengok kanan kiri ada. Terus aku ke kanan ngelihat memang ada satu rumah tinggi. Itu kok ada yang melambai-lambai. Jaraknya jauh nggak? Jarak kisaran 40 sampai 50 meter. Nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu jauh. Mungkin sekitar 7 sampai 8 rumah lah. Karena yang lain rumahnya lantai 1. Ini lantai 2. Oh ya, rumah itu ada lantai 2 gitu ya. Itu ada satu kayak aku pikir itu layangan karena
itu nempelnya di genteng atasnya. Kok melambai-lambai, lama-lama kan aku amatin kok membentuk sebuah pola. Ada rambutnya panjang, putih. Tapi yang melambai-lambai itu kain. Kayak gini tuh manggil-manggil. Anjir kalau denger inget cerita itu merinding lagi. Nyalain dulu deh, itu bener-bener merinding. Berarti itu kayak yang benar kayak bentuk manusia tapi nggak manusia ya? Iya. Dan anehnya itu kalau itu manusia, dia ngapain ada di genteng lantai 2? Iya juga sih, nggak masuk akal Iya, juga ya. rumah nggak ada untuk naik ke gentengnya itu, rumah gentengnya di atasnya. Kayak ngelambai gitu. Gini. Tapi aku nggak ada perasaan takut apa gimana, aku langsung ngamuk. Maju kamu sini. Malah tantangin ya. Tantang bener-bener. Pendung dia semua. Awas kamu datang ke kamarku lagi. Kamu ini teritoriku gitu. Kayak aku mengibaratkan tuh kayak aku nggak mau kamarku ini sama lantai 2 ini kekuasaanku. Kamu ngambil ke sini. Bener-bener aku ngamuk gitu. Sengamuk itu. Setan ditantangin. Kamu maju ke Bahaya. sini atau aku yang ke sana. Dia masih ngelambai gitu. Sampai satu rokok habis, baru dia tuh kayak pelan-pelan tuh menghilang lenyap. Ini kayak mulutnya kayak transparan, pelan-pelan banget kayak opacity. Nah, misalnya kita ngedit foto atau ngedit video kan ada opacity. Itu kayak mulai pelan-pelan dihilangkan, lama-lama hilang, lenyap. Sangat perlahan gitu loh. Ya karena rokokku tinggal sedikit lagi habis, ya udah aku tungguin dulu, tantangin. Mungkin batinnya setannya, ini orang kesablon ngajakin berantem, udah bawa tongkat aku dipentung gimana. Tapi ya aku tolol juga sih, mentung makhluk halus yang notabene dipukul pun tembus. Dan kayak nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal juga. Juga dipentung gitu kan. Tapi itu bener-bener gimana ya, apa namanya, aku melihat mungkin itu yang dinamain kunti. Dan kayak gimana, dia tuh kayak ngajak berantem sih, lebih kayak ngajak berantem, kayak nantangin. Tapi ketika lu ayo sini lu maju sini, dia nggak berani maju. Nggak tahu juga, kalau tahu dia maju apakah aku akan panik. Oh, nggak panik sih, kayaknya masukan setan sih. Atau aku yang masukin dia. Wah, berarti setan. Udah, ini nggak tahu gimana ya, ini pemahamanku, orang Kristen itu sakti ya. Iya. Karena ada tertulis Yesus menyembuhkan orang kesurupan, iblisnya dimasukin ke babi. Ini dimasukin kemana? Nah, sedangkan orang Kristen makan babi, berarti kita makan setan. Bercanda ya, tapi bapak banget ya guys ya. Tapi memang itu ada di Alkitab. Ya mungkin kalau kayak gitu mungkin ya balik lagi ke agama masing-masing. Iya, ke agama masing-masing, tapi lebih jokes ya, jangan dimasukin ke hati. Iya. Guys, bahaya sih ini. Serempet dikit. Tapi lantai 2 di rumahku itu memang terkenal serem. Terkenal seremnya itu, tapi untuk penghuni rumahnya kita dilindungin. Dilindungi gimana tuh? Maksudnya kan ada penunggunya. Kan di lantai 2 itu ada 2 gudang yang untuk kasur, itu ada bedengnya sendiri, sama satu gudang baru itu dia nempel gitu. Iya. Itu ada penunggunya sendiri kan, katanya itu ada genderuwo di situ. Tapi selama aku tinggal di situ ya kita saling punya teritori sendiri, kita nggak mau saling mengganggu, dan ya nyatanya kita nggak diganggu gitu loh. Iya sih. Ya kita saling menghormati, karena kita ya memang saling menghormati sih di situ. Itu sih. Tapi ada satu lagi, mungkin tadi kan aku cerita, ini namanya ketindihan. Aku lupa, dulu aku juga punya cerita, aku ketindihan.
setelah itu atau sebelum itu? Sebelum itu, ini Ah. lebih lama lagi. Mungkin kelas 3 SD kalau nggak salah. Oke. Kelas 3 SD itu eh aku masih di kamar bawah, kamar lantai 1. Kan ada kepercayaan dari orang Jawa, Mhm. kalau tidur jangan menghadap pintu. Maksudnya jangan menghadap itu tuh pintu masuk, kita jangan, ini pintu masuk, kita jangan segaris lurus. Oh gitu ya. Karena katanya kalau misalnya itu pertama mengundang penyakit, terus eh, kalau orang meninggal itu menghadapnya pintu. Apa sih namanya ini? Sepertinya Kayak kayak kita udah mitos gitu ya sih. mitos. Mitos nggak sih? Ya mitos, tapi ya nggak tahu juga sih ya, kita mengikuti apa yang orang tua Ya. sarankan, jangan seperti itu. Aku karena saking capeknya pulang sekolah, karena nanti jam 5 ada les, Ah. aku tidur di lantai, pakai bantal, kan enak banget tuh, dingin Iya. banget kan. Udah tidur asal aja, tahu-tahu tuh aku ketindihan. Ah. Aku lupa kalau itu aku udah pernah ketindihan sebelumnya, dan ketindihannya ini itu nggak seperti yang tadi yang aku ceritain cerita pertama, tapi ini lebih ke tindihan yang aku tidak merasakan apa-apa. Maksudnya nggak ada kecemasan, nggak ada apa, tapi panik. Nggak bisa bernapas gitu nggak sih? Kayak sesak gitu nggak? Masih bisa bernapas, nggak ada panik. Cuma nggak ada panik, nggak ada takut, nggak bisa bergerak. Kaget, cuma kaget aja. Tahu-tahu di dadaku ada yang duduk, kayak duduknya orang Jepang gitu. Cewek pakai baju putih, mungkin bukan kunti, Aduh. tapi suster. Kayak baju suster zaman dulu yang segini, Paham. tapi nggak pakai topi, rambutnya ke depan semua gini. Aduh, apa ini? Kan aku kaget kan, kok ada kayak gini ya. Terus tapi nggak lama sih itu ketindihannya, aku bisa bangun. Akhirnya nggak berselang lama aku cerita sama orang tua, oh nggak apa-apa, tempatmu itu yang memang ada yang nunggu, kamar itu memang ada yang nunggu, itu mbak, tapi mbaknya itu baik. Mungkin kebetulan aja kamu tidurnya menghadap pintu, searah pintu. Jadi itu siapa yang ngomong gitu? Orang tua. Bilang kayak gitu. Nggak apa-apa. Oh ya udah, karena orang tua cerita rumah kita ini banyak yang nunggu, cuma yang nunggu itu baik semua. Tapi orang dulu memang gitu ya, percaya gitu. Percaya gitu, tapi tak buktinya memang aku sudah pernah ketemu ada satu penunggu yang ini baik banget sih, Simba. Nah, aku nyebutnya Simba. Simba itu ada bahaya memang. Yang bisa ngelihat dia, kalau menurut gue ya, yang bisa ngelihat dia bisa dapat keberuntungan. Oh gitu. Ya ini mitos, tapi kok aku pas itu kok ngebuktiin sama orang tua aku juga bisa dapat keberuntungan. Simbahnya itu pakai baju sorjan, orang Jawa zaman dulu yang lurus coklat itu. Ya tahu sorjan. Terus aku lupa dia pakai belangkon atau apa gitu, atau enggak gitu, aku lupa. Terus bawahnya itu pakai kayak sarung gitu nggak sih? Kayak sarung tapi kayak model celana. Ya pokoknya kayak orang bermartabat tapi merakyat. Ya. Aku melihat dia itu sosok yang bermartabat tapi merakyat gitu loh. Suatu ketika aku pas itu, aku ingat itu sore malam, hujan-hujan, aku iseng lah cari angin ke garasi, terus naik. Kan garasiku kan ini modelnya turun. Nah aku naik ngeliatin jalan, ada simbahnya itu di depan. Ini kan jadi ini rumah, terus depan ada jalan apa namanya, provinsi, sungai, ada jalan provinsi lagi, ada sungai lagi. Nah aku ngelihatnya itu dia di pinggiran sungai itu, hujan-hujan. Di dalam batinku aku tahu-tahu nyeplos, Mbah jangan di situ Mbah, hujan-hujan nanti kehujanan. Anak kecil, nanti kehujanan loh Mbah, masuk aja Mbah. Aku masuk, tahu-tahu Mbahnya itu ada di tengah-tengah garasi dari sungai tadi. Kan aku udah balik, mau masuk, aku masuk ke pintu.
Mbahnya itu udah dari situ. Aku lupa dia berekspresi atau enggak, aku tuh lupa. Besoknya aku lupa kalau ada ujian apa gitu loh, kayak IPA deh. Aku nggak belajar sama sekali, nilaiku 9. Hoki sih. Kayaknya hoki deh itu. Kalau hoki nggak mungkin bisa dapat 9 karena Iya, hoki. nilaiku itu. paling mentok 6,5. Itu udah, wah aku udah sujud syukur. Ya, hoki lah ya. Oke lah ya. Tapi terus kalau cerita dari papaku itu, ini cerita dia pas pertama setelah menikah, baru setelah menikah dia kan pusing, aduh kerja apa ini, nyari kerjaan apa, gini. Suatu ketika dia tidur mimpi ketemu mbahnya itu. Mbah, papaku itu kehausan. Mbah, aku minta minum tuh mbah, haus banget. Kan dia cuma bawa satu gelas. Ya umumnya orang keran dibuka, kalau udah penuh ya udah cukup kan. Terus kita minum udah cukup. Kerannya dibuka, ngosos airnya itu kencang banget sampai luber-luber. Mbak, udah cukup mbak, nih airnya udah cukup. Nanti kebanyakan ini mbak nih luber-luber kemana-mana. Besoknya bapakku dapat kerjaan banyak banget. Padahal itu pas masa Krismon, tahun 98 itu. 98. Papaku berjaya di situ. Dapat pekerjaan cleaning service, karena kita punya usaha cleaning service, pengadaan barang dan lain. Berjaya, nggak ada berhentinya. Pada saat Krismon dapat, papaku cerita, seminggu tuh cari 20 juta tuh gampang. Zaman dulu ya, 98 ya. 98 loh, itu benar-benar sangat krisis loh itu. Itu dia cerita memang seperti gila ya. Ya aku bercerita ini, simbahnya itu bukan untuk memberikan pesugihan, tapi tidak ada unsur pesugihan dan lain-lain, tapi memang simbahnya ini dia tipe sosok yang baik. Maksudnya kalau kita berbuat baik pun dia akan baik ke kita. Ya mungkin bisa jadi tuh kayak leluhur gitu sih ya. Enggak juga ya? Bukan leluhur. Kalau aku pernah tanya ke temanku yang indigo, dia itu dulu tabib. Tabib itu setara ahli pengobatan. Mantri gitu nggak sih? Mantri atau dokter lah. Dokter ya. Jadi rumahnya dia dulu itu, dari rumahku itu sampai belakang, sampai gang paling belakang itu rumahnya dia, tanahnya dia. Nah dia mungkin membaktikan diri untuk melindungi area itu dari mungkin hal-hal yang nggak baik di situ. Itu cerita zaman dulu gitu ya? Cerita zaman dulu dia. Historisnya gitu ya? Storynya gitu. Aku berarti simbahnya baik dong. Maksudnya dia dulu tabib, niatnya baik untuk menolong, terus sekarang ya walaupun dia sudah mungkin aku bilangnya arwah lah, dia masih mau menolong atau apa gitu. Dan cerita dari temanku itu kadang masih nyamperin ke rumahku yang di rumahku yang baru. Ya paham. Ya datang main untuk nengok anak cucuku bagaimana, baik-baikkah. Jujur di rumahku yang baru itu ada cerita yang kita enak sih, kita dapat kiriman aneh-aneh, tapi mbahnya itu yang melindungi. Maksudnya kan kamu pernah dengar cerita soal orang dikirimin black magic, auto kayak meledak di angkasa, berarti kan ada yang melindungi. Berarti kan dia nggak masuk. Ya si mbahnya itu kita nggak pernah jahatin orang nih, kita nggak punya niatan jahatin orang, tapi kalau kita dijahatin kok mungkin semesta tidak terima, Tuhanmu juga nggak terima. Akhirnya kan dikirimin sosok-sosok yang tolong dong dibantu atau dilindungi lah anak-anakku. Mungkin message-nya dari sang pencipta seperti itu. Beneran itu. Ini enggak, bila kita nih, aku mau cerita ini nggak masuk akal banget sih. Baru selesai bangun rumah baru. Kita kan, papaku itu backgroundnya sipil, aku backgroundnya interior. Kita membangun rumah itu kan berdasarkan hitung-hitungan teknis semua. Kelistrikan kita sudah bikin paling aman, kualitasnya terbaik. Belum
kita belum masang AC, belum masang TV, peralatan elektronik belum banyak. Ah, Iya, jam 8 malam pasti jelek lampu. jam 8 malam. Jam 8 malam. Kok bisa? Kan aneh kan? Ah, Seharusnya kalau misalnya jelek kebanyakan daya, ya berat lah. berat. Ah, Dan itu kita belum pasang semua. terus Terus di Terawang sama temanku yang itu, oh itu ada kiriman mas. Apaan kiriman? Dia itu anak ya mungkin bukan anak kecil sih, anak cebol 5, ya saling panggul-panggulan gendong-gendongan. gitu jelekin MCB. Oh, aduh. Nggak masuk akal kan, tapi dilihat MCB-nya jelek. Ah, Harusnya kan kalau misalnya jelek atau berarti kan MCB-nya nggak turun, ya tapi ya. ini turun. Ya itu anehnya itu. Dan ya imbasnya lagi ya kalau sama mungkin ada tetanggaku yang nggak terima juga, 3 anak cebolnya itu dimusnahkan. Pada saat itu aku baru tahu ternyata makhluk seperti itu bisa dimusnahkan, bisa dilebur gitu. Ya, ya. Yang 2 udah berhasil kabur. Setelah itu aman, nggak ada jeklek, nggak ada apa. Berarti kalau bisa diterka-terka berarti memang dulu tuh kayak zaman dulu ya mungkin Ya. ya. Zaman dulu mungkin memang banyak hal mistis seperti itu mungkin ya. Iya, apalagi itu sungainya apa dulu bener-bener angker itu, kayak kita ngeliatnya Ya angker. sih, memang zaman dulu memang banyak tempat yang angker. Soalnya Iya. juga kalau kita mau bilang juga, apalagi kan itu di Semarang nggak sih? Iya. Di Semarang itu kan hal-hal bisnis kan banyak juga. Jawa Tengah gitu. Jawa Timur juga beberapa tempat juga Iya. daerah gitu. Itu masih terkenal mistis-mistisnya juga banyak. Ya mungkin karena dulu masih asri, Iya, terus banyak pohon-pohon, ya kita berdampingan hidupnya. Mungkin sekarang berkurang karena hal alami sudah hilang. Iya, iya. Itu sih beberapa cerita yang kadang tuh aku sangsi apakah aku halu. Kadang ditanyain teman punya pengalaman mistis nggak, mau tak ceritain, aku takutnya aku dibilang halu. Ya gitu sih. Kadang memang kalau kalau kita cerita seperti ini tuh kayak antara ya apa enggak gitu loh. Memang banyak hal yang mungkin kita, karena hal itu kan nggak perlu dipercaya. Jadi Iya. mungkin banyak orang juga kayak masa sih Iya. mau gitu sih. Jadi kayak ya nggak perlu aja kita tahu gitu loh. Jadi kayak, ya tapi memang nyatanya ada beberapa orang cerita kayak mungkin dia lagi nyetir tiba-tiba ada orang duduk sampingnya, di belakangnya, gitu loh, banyak gitu. Ya, kayak gitu-gitulah. Apalagi tempat-tempat tinggal biasanya, apalagi Tempat rumah tinggal. tua yang udah nggak ditempati, Ya. tiba-tiba tempati. Rumah mungkin yang udah ditinggali lama, tiba-tiba kita masuk untuk tinggali, lupa bagaimana atau ada apa gitu loh. Ada sih, ada aja sih cerita kayak Ada gitu aja sih. Iya sih, betul. Oke gitu teman-teman, ini di part pertama ini kita cerita soal rumah yang dimana kita tuh harusnya merasakan kenyamanan, aman, tapi ada sisi gelap lainnya yang bikin kita tuh merinding sih. Ya wajar, Ya, tapi rumah tetaplah rumah. Dan mau dengar ceritanya lagi teman-teman, ada satu cerita lagi di sesi yang sesi yang selanjutnya. sesi selanjutnya ya, berarti ya Sesi part selanjutnya, guys. part selanjutnya, part yang dimana tempat kita tinggal sekarang ini, Kosan Selatan. Iya, Keren kan judulnya? Satan ya. Bukan Satan. Ini Roro Kidul paling ya. Penunggu Selatan. Kosan Selatan. Keren nih namanya. Kita nggak jelasin kita kosnya di mana. Kosnya asik sih. Cuma ada part yang nyerem. Ya, nanti Oke. kita akan ceritain lagi. Kita akan ceritain lagi teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman lain. Ya. Oke, saya Andre. Saya Jojo. Kita undur diri dulu. Bye. Well.